terus ada yang baris di bawahnya ini adalah baris ini dikali dengan kolom ini. Jadi perkaliannya selalu baris dengan kolom ya. Baris sama kolom, tapi dijumlah. Jadi masing-masing elemen, yang pertama baris di kolom ini dengan ini, satu dengan satu, dua dengan tiga, dan di jumlah yang bawah juga gitu. Nanti untuk yang di baris kedua juga gini. Nah, jadi bisa dilihat nih kalau 2 kali 2 hasilnya juga 2 kali 2. Kalau 2 kali 3 sama 3 kali 2 hasilnya 2 kali 2. Kalau 3 kali 2 sama 2 kali 3 hasilnya 3 kali 3 si matriksnya. Ini, nah, terus ada sifat perkalian ya. Ini saya yang sesuai, nanti kita ingin soalnya. Nah, ini determinan ya. Determinan matriks. Determinan itu adalah perkalian antar diagonal ya. Pengurangan. Terus dikurangin. Jadi itu lambangnya determinan matriks itu adalah ini ya. Kurung enggak apa nih bilangnya. Tanda mutlak ya. Si matriksnya ditanda ini berarti kita mencari determinan ya. Determinannya hasilnya adalah satu angka ya. Jadi notasinya adalah tanda mutlak. Dan ini cuma dimiliki oleh matriks persegi. Jadi yang bisa dicari determinannya cuma matriks persegi yang kayak bujur sangkar. Yang 2 kali 2, 3 kali 3. Caranya kalau yang 1 kali 1 ya berarti cuma si A-nya isi elemen itu sendiri ya, yang cuma 1. Tapi kalau yang 2 kali 2 itu kalau misalnya ada matriks ABCD berarti AD min BC. Sedangkan untuk yang 3 kali 3 kita pakai bantuan menulis kembali yang si 2 kolom pertama ini di sini sehingga menjadi perkalian silang ya. Dengan cara yang seperti ini. Perkaliannya. Terus yang ininya saya enggak ini ya. Nah, saya mau pindah ini ya ke soal-soal. Oh, ada lagi yang inverse, soalnya ada juga nih di itu juga ada inverse. Nah, terus di aljabar linear ini di formatifnya ada tentang inverse juga ya. Kalau inverse itu adalah kebalikan ya sebenarnya kalau inverse. Nah, itu caranya dia ada tandanya dengan tanda pangkat min 1. Jadi kalau A min 1 berarti mencari inverse dari matriks A. Di sini ada itu caranya adalah dengan 1 per determinan matriks A dikali dengan adjoin. Apa sih adjoin? Ya. Adjoin itu adalah ini ya. Tadi kalau misalnya ada matriks A, B, C, D ya, menjadi ini. Adjoin itu menjadi si D sama A-nya jadi tukar tempat ya. Terus B sama C-nya yang tadinya positif jadi negatif. Kalau tadinya negatif jadi positif ya. Jadi cara menghitungnya adalah kalau misalnya ini si 1 per AD min B min CD dikali sama ini ya, join ini. Nah, kalau untuk yang matriks 3 kali 3, nah, joinnya jadi ini ya. Ini sebenarnya sama kayak di vektor ya, yang adjoin ini ya. Terus inverse nanti juga ada di ini ya. Saya mau ke ininya dulu deh soalnya. Sambil bisa nanya-nanya nanti ya. Ganti. Nah ini ya, di modul 1 kegiatan belajar 1 tentang pengertian matriks, ini ya, ada soal-soalnya seperti ini ya. Jadi untuk nomor 1 dan 2, ya, ini soalnya yang di kotak ini. Jadi kita dikasih matriks ini ya, ada A, B, C, D, E, ya, F, G. Oh ya.
Nah, untuk nomor 1 dan 2 berkaitan dengan matriks-matriks berikutnya. Jadi ini ada tambahan. Jadi matriks di sini di aljabar linear ini matriks itu isinya nggak boleh simbol ya. Terus sama imajiner yang akar min 2 itu ya. Terus sama jadi di sini pertanyaannya yang nomor 1 yang termasuk matriks adalah ya kita lihat ya. Yang di A nih. A isinya min 1, 0, 2, 3. Akar 3 ya. Nah, jadi dia termasuk matriksnya. Terus di sini ada 0, akar min 2, 4, 1, 3, 5. Karena ada akar min 2, dia bukan matriks. Terus di sini ada C. C itu 0, akar 2, 4, ada pi, ada 3, ada 5. Kenapa ini termasuk matriks? Karena pi ini bisa berupa nilai jadi 3,14 ya kalau diganti. Jadi dia matriks. Terus yang D ada 1, tanda bintang, sama 2. Nah, karena tanda bintang ini tanda simbol, jadi dia bukan matriks. Terus yang ini, setengah E sama 2E. Ini dianggap matriks ya, termasuk matriks E. Terus ada F. Nah, kalau di F nih ada ini nih, yang tanda silang ini ya, sama tanda tambah, sehingga dia juga bukan matriks. Kalau di G, ini matriksnya. Ini termasuk, tapi bukan matriks. Ini matriks diagonal aja ya. Terus sama ini H juga termasuk ya. Nah, pertanyaan kedua yang bukan matriks ya, yang tadi ya, yang bukan matriks berarti yang B, D, dan F. Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Lanjut ya. Nah, terus untuk soal nomor 5 sampai 9 kita menggunakan matriks berikut. Ya, ada P, Q, R, S, T, U, V. Nah, ini yang tadi elemen matriks nih ya. Jadi kalau di sini apabila matriks nomor 3 nih, apabila matriks P sama dengan PIJ. Jadi IJ itu adalah 4 letaknya si unsur atau elemen dari P itu ya. Nah, I itu adalah barisnya, J adalah kolomnya ya. Jadi kalau ada unsur P31, berarti unsur di matriks P yang baris ketiga kolom ke-1. Jadi kita lihat yang ini ya. Ya, baris ketiga. Nah, ini ya baris ketiga. Terus kolom ke-1. Nah, ini angka 1. Jadi P31 adalah 1. Terus yang nomor 4 matriks Q 23. Ini Q-nya ya. Baris kedua. Ini yang 023. Terus kolom ketiga. Jadi berarti angka 3. Terus nomor 5 unsur R12 ya. Jadi ini R. R-nya yang ini baris ke-1 kolom kedua. Jadi dia min 2 ya, yang ini. Terus masih termasuk itu ditanya matriks yang bujur sangkar, kita lihat ya. Matriks bujur sangkar berarti yang perkaliannya baris dan kolomnya sama. Yaitu adalah P ya, P 3 kali 3. Terus ada Q bukan ya, Q 4 kali 3. Ada S ya. Jadi P, S, T, U, dan V ya. Yang merupakan matriks persegi. Ya, P, S, T, U, dan V. Yang termasuk segitiga atas, berarti yang ada angka 0 di bawah diagonal utama. Nah, kalau yang P, ini tadi pertanyaannya segitiga atas ya. Segitiga atas berarti nolnya ada di bawah ya. Nah, kalau di P adanya di atas, berarti bukan. Kita ngelihatnya yang bujur sangkar aja tadi yang persegi ya. Jadi di antara P, S, T, U, dan V. Kalau yang S bukan ya. Kalau yang T, nah ini kan diagonal utamanya 0, 1, 0 ini ya. Nah, dia di sini 0, 0 semua. Berarti T ini segitiga atas.
U enggak ya. Terus V segitiga atas juga ya. Jadi berarti T dan V. Ya. Nomor 7 T dan V. Nah, yang nomor 8 yang kebalikannya, yang segitiga bawah, berarti 0-0 di atas. Contohnya ini P benar ya. P, S enggak, T iya. Berarti P dan T aja. Terus matriks diagonal. Kalau diagonal berarti yang di diagonalnya aja yang ada angkanya. Nah, kalau yang P di sini di bawahnya ada angka 1, jadi bukan ya. Diagonalnya udah terisi, tapi harus 0 semua yang selain diagonal. Yang S juga enggak. Kalau yang T, walaupun yang di sini 0 sama 0, dia termasuk ya. Karena dianggapnya di diagonal utamanya ada angka dan sisanya angka 0. Kalau yang U tidak. Yang V juga enggak. Jadi cuma T aja nih. Kalau yang nomor 9. Lanjut ya. Ada yang mau ditanya atau lanjut? Bu, mau tanya sebentar, Bu. Ya. Yang itu berarti kalau misalnya matriks segitiga, itu Hmm? cuman bisa kalau misalnya nolnya itu 3 cuman di kiri atas atau kanan bawah. Kalau kalau kiri Ya, bawah atau kanan atas. ya betul. Jadi Oh, kalau yang di kiri atas berarti segitiganya dibilangnya segitiga bawah. Segitiga Kak. bawah, nolnya yang di kanan atas. Kalau segitiga atas, nolnya yang di kiri bawah. Oh, berarti tidak berlaku ya, Bu, kalau misalnya nolnya yang di kiri atas. Eh, kalau nolnya di kiri atas, misalnya dua-duanya nih, contohnya si T ini ya. Si T ini kan Oh iya. merupakan tiga bawah juga, segitiga atas juga dia. T. Karena dia ini kan diagonal utamanya yang 0, 1, 0. Terus di atasnya dia ini tiga-tiganya ini 0. Di bawah juga 0. Dia termasuk segitiga bawah dan segitiga atas. Kalau si T, si P ini dia cuma yang di kiri atas kan nih, di kanan atas nolnya. Di atas diagonal utama. Diagonal utama kan yang ini 1 min 1 2. Nah, dia berarti segitiga bawah. Jadi kebalikan, kalau segitiga bawah, nol-nolnya ada di atas nih. Kalau segitiga atas, Oh, nolnya ada di bawah. Tiga oh, angka oke, nol oke. ini. Pokoknya utamanya ini ya, yang diagonal utamanya ada angka, ya kan? Nah, kalaupun 0 0 semua juga termasuk, sebenarnya 0 yang di diagonal utama kan berarti 0. Misalnya matriksnya isinya angkanya 0 semua ya. Nah, berarti dia Ya. termasuk segitiga bawah dan segitiga atas. Oh, Tuh. oh iya, Bu. Makasih, Bu. Tapi pokoknya ingatnya kalau atas berarti Hmm. nolnya di bawah. Kalau bawah nolnya ada di atas gitu. Oh, di atas. Kebalikannya. Kebalikan. Makasih, Bu. Terus lanjut dengan nomor 10 sampai 17. Kalau 10 sampai 17 ini udah tambah kurang ya. Ini eh, nomor 10 sampai 17 kita matriksnya pakai A B C D ini. A tambah B. Nah, jadi tadi kan kalau tambah atau kurang ordo matriksnya harus sama. Jadi otomatis kita langsung bisa menjawab gitu ya. A tambah B tidak dapat dioperasikan. Apakah benar atau salah? Nah, si A itu ordonya 2 kali 2. B 2 kali 3. Jadi otomatis dia tidak sama, nggak bisa ditambah. Jadi jawabannya benar ya, tidak dapat dioperasikan. Terus kalau yang nomor 11, B dan C tidak dapat dioperasikan. Nah, B itu 2 kali 3, C 2 kali 3, berarti sama ordonya. Berarti pertambahan ini bisa harusnya ya. Jadi jawabannya salah. Terus AB, kalau AB itu perkalian ya. Jadi A kali B maksudnya ya. Tidak dapat dioperasikan. Nah, kalau perkalian itu kan jumlah kolom di matriks pertama harus sama dengan jumlah baris di matriks kedua. Nah, si A ini kolomnya 2 kan ya. Kalau si B barisnya 2. Nah, berarti dia bisa dikalikan ya. Jadi eh, pernyataan dapat dioperasikan yang nomor 12 benar. Kalau A sama D, kalau A itu 2 kali 2, si D 3 kali 2.
Jadi berarti dia kolomnya 2, si A, D barisnya 3, 2 sama 3 nggak bisa ya. Jadi harus sama. Tidak dapat dioperasi. Ini kan dibilangnya dapat dioperasikan, berarti jawabannya salah. Nah, terus yang 14 ini perkalian skalar nih ya. 3B tambah 2C. Berarti 3 dikali matriks si B ditambah sama 2 dikali matriks si C. Jadi kita perhitungannya kayak gini. 3 dikali si matriks B. Jadi masing-masing elemen ini dikalikan dengan 3. 3 kali 0. 0. Terus 3 kali min 1. Min 3 ya. Nah, udah dikalikan. Yang si ini juga dikalikan. Kan kebetulan ini sama nih ya. Hasilnya dia sama-sama 2 kali 3 dan 2 kali 3. Jadi bisa dijumlahkan. Sehingga hasilnya setelah kita hitung adalah yang jawabannya yang D. Terus masih nyambung sampai nomor 13. Nah, terus yang nomor 15 cuma perkalian A kali C. Nah, tadi A-nya yang ini ya. A-nya 2 kali 2 sama si C-nya 2 kali 3. Berarti kan sama nih ya. Si baris sama ini ya. Jadi bisa dikalikan. Cara perkaliannya ini jadi masing-masing. Yang ini satu baris ini dikalikan sama kolom ini. Nah, satu baris ini dikalikan sama kolom ini nanti letaknya di sini. Ya, jadi cara perhitungannya kayak gini. Ya, jadi 1 kali 1 ditambah 0 kali 2 yang ini ya. Terus 1 kali 1 tambah 0 kali min 1 ini yang ini. 1 kali ini ya. Jadi satu-satu ini. Nah, nanti ini masing-masing dijumlahin jadinya ini. Jumlahin. Hasil akhirnya adalah ini. Sama yang nomor 16 juga sama CD. Jadi pertama kalau kita mau perkalian itu kita lihat dulu ordonya. Bisa dikaliin apa enggak. Kalau bisa ya kita hitung ya. Kayak gini. Nah, terus kalau yang 17 nih sebenarnya udah kayak sifat perkalian ya. Jadi ABD. Jadi kita kalinya satu-satu ya. A kali B. Jadi nggak bisa langsung sekaligus A kali B kali D gitu ya. Sebenarnya perhitungannya A kali B dulu terus baru kali D. Sehingga kalau yang ini waktu pertama kan dia 2 kali 2 dikali sama 2 kali 3. Bisa nih ya. Hasilnya adalah si ini nih. Yang 2 kali 3. Terus dikaliin lagi sama matriks D yang berordo 3 kali 2. Nah, jadi dia kolomnya 2, barisnya ya. Kolomnya 3, tapi yang di sini barisnya 3, jadi sama ya. Nah, kan hasilnya itu adalah yang depannya ya, 2 sama 2. Jadi setelah ini dia bisa ada hasil. Tapi kalau yang DBA, nah kalau D dikali B dulu baru kali A, ini nggak bisa. Karena waktu pertama dia ini sama yang ini bisa nih ordonya bisa dikaliin. Tapi pas sudah ada hasil 3 kali 3 dengan 2 kali 2 nggak bisa. Jadi nggak bisa dihitung. Ya. Nah tadi kan di sini kayaknya pertanyaannya ini ya, apa bukan pilihan. Kalau yang nomor 17 bukan ABCD. Ada ditanya bisa ada kalau ada hasilnya berapa, kalau nggak ada hasilnya alasannya apa. Nah, jadi alasannya yang B itu tidak dapat dioperasikan karena ini ya, setelah dikalikan ini DB itu tidak sama dengan si A. Jumlah kolom si DB tidak sama dengan jumlah baris A. Ada yang mau ditanya dulu nggak nih? Tentang operasi matriks nih. Tambah-tambahan, perkalian skalar, sama perkalian antar matriks. Di soal 10 sampai 17. Kalau nggak ada lanjut ya. 18 sampai 21. Ini formatif 1 soalnya banyak juga deh. Kalau yang 18 sampai 21 pakai matriksnya
A2, A3, dan A4. Ya. Nah, ini baca ini juga ya. Baca matriksnya. Oh, tadi di yang catatan saya nggak ada. Jadi langsung di soal ini. Ini ada A2 adalah 0, 0, 1. Ini ya. Ini semua matriks persegi ya. Ada yang 2 kali 2, 3 kali 3, dan 4 kali 4. Nah, A2, 2 kali 2, A3, 3 kali 3, A4, 4 kali 4. Nah, ini pertanyaannya matriks A2, A3, dan A4 memiliki rumusan definisi yang sama, yaitu, nah ini maksudnya ini ya, AN itu kan kayak tadi tuh elemen, jadi misalnya AIJ, jadi taksi AIJ itu, ini enggak sesuai dengan rumusan ini, enggak, bacanya ini adalah yang A ya, yang A itu dimaksud AN sama dengan AIJ sama dengan 0, nilainya 0 maksudnya. Jika I lebih kecil sama dengan J, maksudnya jika jumlah baris lebih kecil dari jumlah kolom. Terus kalau nilainya adalah 1 jika barisnya lebih besar dari jumlah kolom. Nah, kalau di sini kan kita lihat nih ada angka 0 ya. Nah, jadi di semua ini ada angka 0 jika barisnya lebih kecil sama dengan ini kolomnya. Jadi berarti ini kan si 0 yang di A2 deh misalnya ya. 0 di A2 ini kan di baris 1. Terus sama juga sama si J-nya ya. Berarti benar ya 0. Terus kita pindah ke yang ini. Ini kan baris 2. Terus J-nya juga 2 ya. Nah, dia sama nih ya. Sama-sama 0. Kalau barisnya lebih kecil dan sama dengan barisnya lebih kecil dari kolomnya ya. Ini baris 2, ini kolom. Nah, tapi yang 0 di sini kan nih, 0 di bawah ini I-nya kan baris 2, kolomnya baris 1. Kolomnya kolom 1 ya. Jadi kan berarti I-nya sebenarnya lebih besar ya, tapi dia nilai 0. Nah, ini berarti bukan gitu maksudnya. Nah, kita ngecek lagi misalnya nih ya. Yang A4. A4 di baris 3 kolom 1. Berarti kan I-nya lebih besar daripada J-nya ya. Nah, dia 0 nih. Nggak sesuai berarti kan. Nah, kita cek coba yang 1. Angka 1 nih. 1 misalnya di atas nih yang ini ya. Di baris yang di A4 ini ya. Yang A4 baris 2 kolom keempat. Berarti kan barisnya lebih kecil ya. 2, kolomnya 4. Tapi ada angka 1. Padahal di sini pernyataannya I-nya harusnya lebih besar daripada J-nya. Nah, berarti si A ini nggak benar. Kayak jawabannya yang benar adalah si B nih ya. Kalau B 0 di I. Jadi di ketiga ini semua 0 adalah jika barisnya lebih besar dan sama dengan dari J. Nah, misalnya contoh kayak ini kan. Ini baris ketiga kolom kedua ya. Jadi barisnya lebih besar nih dari kolomnya. Nilainya 0, benar kan? Nah, terus kalau yang ini barisnya 3, kolom 3, kalau sama dengan pun dia 0. Terus kalau angka satunya, kalau baris 1, kolomnya 3, berarti I-nya lebih kecil. Nah, nilai 1. Nah, ini kan semua sama nih. Jadi mempunyai rumusan kayak gini. Kalau yang ini tentang rumusan elemen matriks ya. Soalnya kayak di SMA nggak ada, jadi saya tadi catatan saya nggak ada. Nah, terus yang ini, katanya kalau A2 dikuadratin akan menghasilkan ini. 0, 0, 0, matriks yang 0. Semuanya berunsur 0 ya. Benar apa enggak? Kita buktiin aja ya. Jadi kalau A2 kuadrat berarti matriks A2 dikali matriks A2 nih ya. Terus matriks A2 itu kan isinya ini 0, 1, 0, 0. Ya, kita kaliin seperti yang tadi perkalian matriks 0 kali 0 ditambah 1 kali 0, 0.
0 kali 1 ditambah 1 kali 0, 0. Jadi benar ya. Terus yang A3 dikuadratin. Katanya juga sama nih, 0 semua. Benar nggak? Nah, kita tes aja ya. Nah, ini tadi ya. A3 isinya ini. Nih, jadi dua-duanya sama. Kita kaliin ya. Jadi 0 kali 0 ditambah 1 kali 0 ditambah 1 kali 0 hasilnya 0 nih yang ini. Terus 0 yang untuk yang garis 2 kolom 2 ini, garis 1 kolom 2 juga 0 kali 1, 1 kali 0, 1 kali 0 dijumlahin 0. Nah, pokoknya ini semuanya 0 pas yang di sini 1 nih, benar nggak? 0, kalau yang ini berarti baris ini kalian sama kolom yang ini ya. Jadi 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. 1 kali 0, 0. Jadi 0 tambah 1 tambah 0, 1. Jadi sehingga dia ada angka 1. Jadi berarti nomor 20 ini tidak menghasilkan matriks 0 kalau A3 dikuadratin. Jadi jawabannya salah. Nah, kalau yang ini 21 dari matriks yang tadi lagi A3 ya. Harus dikuadratkan berapa kali supaya jadi 0 gitu ya. Jadi tadi kita umpamakan tadi kalau di pangkat 2 dia kan masih ada satunya nih. Sekarang kita kaliin lagi jadi pangkat 3. Nah, kalau dikaliin pangkat 3 ini kan tadi yang matriks yang ini ya, yang ada cuma satu ini, satunya cuma satu, itu kan hasil perkalian A3 pangkat 2. Sekarang A3 pangkat 2-nya kita kaliin lagi sama A3. Nah, setelah dikaliin baru ternyata hasilnya 0. Jadi kalau dipangkatin 3, dia udah menghasilkan 0. Otomatis kalau dikaliin lagi, matriks berikutnya dikaliin sama si hasil 0-0-nya udah otomatis 0. Maka M-nya adalah harus lebih besar. Saya salah pilih. Lebih besar dan sama dengan 3 ya. Kenapa saya merah yang itu? Nah, jadi ini jawabannya A yang ini ya. Nomor 21. Ada pertanyaan nggak nih? Ini masih perkalian aja sih sama posisi matriks. Ada yang mau ditanya nggak? Nanti saya pindah ke formatif 2 karena di di modul 1 ada 2 kegiatan belajar. Sampai di sini mau ditanya? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Lanjut yang ini ya, KB2. Sifat operasi matriks. Ini maksudnya mau sifatnya itu distributif, apa ini ya. Jadi dipindah-pindahin tuh komutatif, bener nggak gitu ya. Cuma itu aja kayak di matematik apa aljabar biasa itu ya. Cuma di matriksnya jadi perlu pembuktian ya. Nah, jadi di soal nomor 1 ini matriksnya ini ABCD. Nah, pertanyaannya kalau AB dikali C hasilnya apa? Ya. Nah, jadi kita buktiin aja. Jadi A dikali B nanti hasilnya dikali sama C ya. Jadi hasilnya 6, 10 ya. Nah, kebetulan ini kan pilihan ganda ya. Yang pilihannya cuma 2 nih. Ada pilihannya cuma baris. Ada matriks baris sama matriks kolom ya. Nah, ini saya kalau udah cara cepat ngelihat ordo aja, nggak mau ngitung saya ya. Kalau nggak mau ngitung, lihat ordonya aja. Jadi kan waktu pertama A kali B. A kali B kan, si A kali B ini kan, A itu 2 kali 2. Si B-nya 2 kali 3. Berarti dia akan menghasilkan 2 kali 3 kan ya. Yang kuning ini ya. Nah, terus dari 2 kali 3 dikali lagi sama yang si C, yang ordonya 3 kali 1. Nah, pas kita giniin, nah ini kan sama si 3 sama 3-nya. Berarti hasilnya adalah 2 kali 1. Nah, yang dari pilihan jawaban yang 2 kali 1 cuma si B ya. Nah, jadi jawabannya B. Kalau nggak mau ngitung ya, untuk soal yang kayak gini. Ini cara cepatnya kayak gitu. Nah, yang nomor 2 juga sama ya. Kalau nomor 2, B sama C-nya dikaliin dulu, baru A kali B.
Dan ternyata mau AB dulu dikaliin baru C, atau A dikali sama B kali C, itu adalah sama ya. Jadi nomor 3 dapat disimpulkan bahwa ini benar. Jadi kalau di matematika tuh sifat komutatif ya. Dipindah-pindahin dia akan tetap sama. Terus yang kedua, kalau penjumlahan gimana sifatnya? Tadi perkalian ya. Nah, yang nomor 4 sama 5 ini penjumlahan. Kalau BC, jadi B dikali C dulu, ditambah B sama kali D, itu hasilnya berapa? Terus, kalau ini distributif ya, penjumlahan. Perkalian dan pertambahan jadi distributif ya. Karena si BC tambah BD itu hasilnya 24. Nah, kalau B dikaliin C sama D ditambahin dulu, hasilnya sama. Jadi berarti kesimpulannya adalah BC di plus BD itu sama dengan B dikali C plus D ya. Ini yang nomor kesimpulannya. Benar juga ya. Sama dia. Nah, terus yang 7 sampai 12. Matriksnya cuma 2 nih, si A sama B. Nah, ini yang inverse nih ya. Inverse. Jadi ada matriksnya. Matriksnya si A dan B. Nah, ditanya inverse matriks A. Nah, jadi kalau inverse matriks A itu tadi seperdeterminan. Determinannya adalah ini. 1 kali 1 dikurang 2 kali 1. Ya. Dikali sama adjoin. Nah, adjoin itu jadi matriks si A, posisi A sama D ditukar tepat. Tapi kebetulan di sini sama D-nya sama. 1 dan 1 ya. Jadi berarti tidak berubah. Nah, si B dan C-nya tadinya kan 1 sama 2. Nah, yang tadinya positif jadi negatif. Jadi dia berubah menjadi min 2 dan min 1. Jadi kita kaliin. Tadi kan ini determinannya 1 per min 1 dikaliin. Jadi hasilnya adalah yang ini ya. Nah, terus inverse B sama ya. Caranya seperti itu. Jadi kalau adjoin itu yang AB-nya, yang AD-nya tukar tempat, yang BC-nya yang tadinya negatif jadi positif, positif jadi negatif. Kaliannya gini, ini namanya inverse. Terus ditanya matriks AB, berarti perkalian aja ya. A kali B. Hasilnya ini. Terus kalau AB kali AB inverse. Nah, jadi tadi kan kita punya hasil AB ini. Nah, di inverse-nya dari si matriks yang ini. Sehingga hasilnya adalah ini. Ini nomor 10 nggak ada pilihannya. Jadi kita suruh jawab. Hitung ini ya. Nah, kalau nomor 11 dia ada pilihannya. Ada AB. Sama. Kalau ini berarti jawaban nomor 7 dikali sama jawaban nomor 8. Ya. Ini. Karena B inverse dikali A inverse. Ya. Jadi kebalik ya. Jadi jawaban nomor 8 dikali jawaban nomor 7 ya. B dulu soalnya. Nah, jadi ini perkalian hasilnya ini. Nah, jadi ini setelah dilihat nomor 10 itu sama sama nomor 11. Ya. Matriks. Jadi kalau B inverse dikali A inverse itu sama dengan AB inverse ya. Jadi benar. Ada yang mau ditanya dulu kan? Ini tentang inverse. Inverse matrix. Dan sifat-sifatnya yang komutatif gitu ya. Jadi kalau dibalik jadi seperti ini. Terus nomor 13 sampai 15. Nah, matriksnya ini PQRS. Pertanyaannya ini kalau ini transpose doang ya. Transpose matriks dari P. Ya, tinggal dibalik aja ya. Tadinya si P ini 3 baris ya. 3 dan 2 kolom. Jadi diputar si barisnya menjadi kolomnya menjadi baris. Tadinya dia 1 2 3-nya secara vertikal menjadi horizontal. Nah, ini sama ya, transpose. Jadi yang segi ini yang baris menjadi kolom. Ya, baris jadi kolom.
Cuma gitu doang nih kalau yang transpose. Terus yang termasuk matriks simetris. Kalau simetris itu adalah matriks yang sama dengan matriks transposnya. Jadi dia kalau di transposin hasilnya sama ya. Tadi kan kalau si P biasanya juga ini ya, matriks persegi juga nih kalau yang matriks simetris ya. Kalau yang ordonya bukan persegi biasanya itu nggak bisa ya. Nah, tadi kan kalau yang si P sama nah Q aja deh. Q ini kan persegi ya, tapi ditranspos hasilnya jadi sama. Nah, ini bisa sama. Angka dia karena ditaruh kayak ini dia sama nih. Jadi berarti dia termasuk matriks simetris si Q ini ya. Karena dibolak-balik dia sama. Terus satu lagi yang S. Kalau yang ini kan enggak ya. Jadi kalau si R ini nanti kan 110 gitu ya. Padahal yang tadi pertamanya 101 berarti bukan ya. Nah, kalau yang ini 10 sama 05 ya. Kalau dirubah. Jadi berarti S juga simetris. Jadi matriks simetris adalah matriks yang sama dengan matriks transposnya. Sedangkan transpos merubah susunan baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris. Udah selesai modul 1. Ada yang mau ditanya nggak? Kita sampai di sini aja nih. 45 menit saja. Ada yang mau ditanya nggak dari matriks ini? Soalnya pembahasannya di modul 1 cuma baru matriks ini aja sih. Belum ke yang melebih-lebih, belum yang ini ya. Ada apa sih nantinya? Pokoknya jadi masih ada sambungannya, tapi ini dasarnya gitu loh. Karena nanti ada berhubungan kalau sama barisnya, jadi kita harus tahu dulu yang namanya baris sama kolom. Ada yang mau ditanya nggak? Ya, deh. Iya, perjalanan tentang matriks masih panjang banget. Kan ke belakangnya semua ini ya matriks nanti ya. Ada eigen ya. Di sini juga kan matriks eigen. Tapi dasarnya ya inilah matriks dulu. Matriksnya anak SMA nih. Ada yang mau bertanya nggak? Sejauh ini belum ada, Bu. Ada ya. Oh, eigen di alih 2 tuh katanya Mas Rahmat. Yang ngajarin Mas Rahmat. Kalau eigen alih 2. Saya soalnya kemarin tahu eigen karena anak saya yang di teknik informatika ya waktu semester 2 dia dapat si aljabar linearnya udah eigen. Saya jadi belajar eigen gara-gara dia itu. Kalau di SMA kan belum ada ya. Jadi saya mempelajari gara-gara anaknya kuliahnya dapat ituan. Jadi udah ya, saya tutup aja ya. Jadi ini nanti di formatif 1-2 ya kira-kira cuma ini doang sih. Di modul 1. Oke ya, saya tutup aja ya untuk hari ini. Mbak Hipti. Tadi udah ada yang ini kan. Nanti mau di share ininya enggak?
Apa tuh RPS apa tuh Mas? RPS tuh apa tuh? Rancangannya. Oh iya ya. Kalau kalau di biologi udah ini ya. Ini juga dapat kan ya. Kalau kita tapi kan bukunya sama ya. Mata kuliahnya sama kan aljabar linear satu ini. Saya sih ambilnya matematika nih. Saya belum lihat lagi juga sih modul modul 2 dan selanjutnya saya belum lihat. Jadi Iya, oke ya, selamat malam. Kita sudahi dulu yang hari ini. Nanti kayaknya saya udah sempet share deh yang ini soal-soal ini di grup aljabar di ALES 1 itu ya. Nanti kalau mau eh, yang tadi sih yang catatan saya sebenarnya itu dulu ada presentasinya tapi hilang. Saya nggak tahu naruh filenya di mana. Oke, selamat malam ya. Malam, Bu. Terima kasih, Bu. Malam Bu, terima kasih. Sama-sama.